Buonasera tutti, saya Serama dan kembali lagi di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel edisi Halloween. Pada video hari ini aku akan menjelaskan kepada kalian sejarah kostum Halloween. Halo guys, apa kabar kalian semua? Hai. Halo. Say hi ya kepada dua teman kita, Della dan Moda. Oke. Jadi kita di hari ini ada di set baru. Sebenarnya nggak baru sih, kita ubah aja set lamanya karena emang this video is a Halloween special gitu ya. Di video kali ini sebenarnya isinya bakal educational banget. Jadi sebenarnya nih settingnya sangat ekstra sih untuk video education. Semoga kalian bisa tetap fokus dan ngambil ilmunya lah ya. Jadi gimmicknya ini untuk mendukung suasana aja. Oke? Kayak yang udah aku kasih tahu tadi di awal sama karakterku dan ketahuan nenek lampirnya. Video hari ini aku akan jelasin ke kalian sejarah tentang kostum Halloween. Jadi dari awalnya sebenarnya kostum Halloween itu mulai digunakan, gayanya tuh sejak kapan sih, dan evolusinya sampai ke masa kini gitu. Aku jelasin dulu, sebenarnya kayaknya sih kalian semua pasti udah tahu ya Halloween. Halloween itu adalah suatu perayaan yang biasanya diadakan setiap tahun di tanggal 31 Oktober. Nah, di perayaan Halloween ini itu biasanya sangat identik dengan dressing up. Oke. Mereka orang-orang tuh banyak yang pakai kostum dan identik juga dengan festival, dengan party, dengan karnaval-karnaval ya, dengan gamenya itu rumah hantu atau ngambil apel yang pakai mulut tuh, apple bobbing gitu. Jadi makanya Halloween itu ada suatu perayaan merayakan self-expression untuk saat ini gitu. Tapi sebelum Halloween itu seperti sekarang, kayak gimana sih sebenarnya Halloween itu dulu dan asal muasalnya Halloween itu tuh dari mana? Jadi tradisi Halloween itu bisa kita track back sampai ke kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Di mana sebuah perayaan yang disebut dengan perayaan Samhain atau ditulisnya itu Samhain, S-A-M-H-A-I-N, tapi dibacanya Samhain. Samhain ini adalah suatu festival yang dirayakan oleh bangsa Celtic, di mana bangsa Celtic itu kalau zaman sekarang atau masa kini, itu areanya itu ada di Irlandia, terus ada di Perancis Utara, terus ada di Inggris, daerah-daerah itu dulu tuh areanya bangsa Celtic. Tradisi Samhain ini itu adalah suatu upacara spiritual yang bangsa Celtic rayakan di tiap akhir musim panas atau musim panasnya mereka. Jadi mereka beranggapan Samhain ini dilaksanakan pada tahun baru atau pergantian musim dari musim panas ke musim dingin. Dimana di musim panas itu kan mereka itu beternak, berkebun gitu ya. Jadi mereka hasil panen, hasil ternak itu semuanya mereka kumpulkan, dan upacara Samhain ini dilaksanakan untuk meng-celebrate mulainya musim dingin, mulainya winter, dimana mereka itu mengasosiasikan musim dingin itu banyak dengan kematian, karena kan di musim dingin itu panen kan nggak jalan, ternak hewannya juga semua dimasukin gitu. Tahun barunya bangsa Celtic emang jatuh pada tanggal 1 November gitu. Jadi di malam sebelumnya, which is 31 Oktober, mereka merayakan upacara Samhain. Nah, jadi
bangsa Celtic percaya di malam sebelum malam tahun baru ini, itu batas-batas antara dimensi orang yang masih hidup dengan dimensi orang-orang yang sudah mati atau dunianya orang yang sudah meninggal gitu. Itu batasnya paling tipis di malam ini. Gitu. Makanya pada tanggal 31 Oktober ini diadakan Samhain untuk memperingati percampuran atau hampir berselingnya dua dimensi. Gitu. Nah, bangsa Celtic percaya pada malam ini arwah-arwah leluhur maupun arwah yang lain itu semua akan mengunjungi bumi. Gitu. Dan dunia dewa-dewinya Celtic itu akan terlihat pada malam 31 Oktober ini. Makanya banyak kejadian-kejadian supernatural seperti rusaknya simpanan ternak atau simpanan perkebunan mereka, itu mereka anggap sebagai aktivitas dari roh yang turun ke bumi pada malam tersebut. Nah, jadi sebenarnya dari mana budaya memakai kostum di hari Halloween? Pada perayaan Samhain ini, bangsa Celtic itu mempunyai kebiasaan mereka akan memakai feathers atau fur, jadi bulu-bulu atau kulit hewan di badan mereka. Tujuannya apa? Mereka percaya saat roh-roh itu turun ke bumi, itu mereka berpotensi untuk menculik rakyat Celtic, menculik mereka gitu. Makanya mereka pakai bulu-bulu atau pakai fur itu bertujuan untuk mendisguise atau untuk menyamar. Jadi mereka beranggapan arwah-arwah itu nggak bakalan tergoda untuk menculik mereka, karena mereka akan ngeliat, oh ini kan kaum gue sendiri gitu, ngapain gue culik, kayak gitu. Jadi awal mula dari situ mereka akan memakai kostum untuk ngedisguise diri mereka sendiri dari arwah-arwah jahat. Nah, dikutip dari CNN.com, Leslie Benettin, dia itu adalah seorang author dari buku yang membahas lengkap tentang sejarah Halloween. Jadi penduduk desa bangsa Celtic itu mereka seringkali mengerjai atau ngeprank satu sama lain di hari Halloween ini, di tanggal 31 Oktober, perayaan Samhain ini. Nah, tapi mereka akan nyalahin roh atau spirit yang turun ke bumi pada saat itu untuk pranknya gitu loh. Jadi dengan topeng atau dengan kostum yang mereka pakai untuk disguise itu akan mereka gunakan sebagai alasan untuk ngerjain satu sama lain gitu. Selain itu, bangsa Celtic juga percaya karena kuatnya energi atau aktivitas-aktivitas supranatural di upacara Samhain ini, itu para dukun Celtic atau druidsnya Celtic itu akan lebih mudah untuk melaksanakan upacara meramal melihat masa depan. Nah, meramal melihat masa depan ini itu sangat penting buat rakyat Celtic sebagai pedoman, kayak apa ya, pedoman untuk 1 tahun ke depannya gitu, sampai mereka ketemu sama upacara Samhain lagi. Jadi, para dukun Celtic itu, mereka akan membangun api unggun yang besar, terus rakyat Celticnya itu akan bawa hewan-hewan kurban gitu ya, beberapa hasil ternak, atau mereka akan membawa offerings atau sesajen berupa tanaman, hasil perkebunan atau apapun itu yang mereka akan sacrifice di api unggun besar itu untuk dewa-dewi Celtic, biar mereka tuh minta good fortune gitu buat ke depannya. Dan selama upacara ini, rakyat Celtica itu juga akan memakai kostum yang berupa kepala-kepala dari hewan, atau yang seperti aku bilang tadi, kayak fur and feathers. Saat kerajaan Roma atau Roman Empire itu hampir menguasai semua area bangsa Celtic, perayaan Samhain itu digabungkan sama mereka dengan upacara punya Roman Empire sendiri. Jadi Roman Empire itu punya upacara, yang pertama disebutnya upacara Feralia sama upacara Pomona. Upacara Feralia ini diadakan biasanya di akhir Oktober, dan upacara Pomona itu upacara untuk dewi Roman yang sering disimbolisasikan oleh buah apel.
di mana banyak sejarawan yang beranggapan ini salah satu awal mula dari tradisi permainan bobbing apple. Nah, ketika Christianity itu mulai berkembang sampai ke daerah Celtic, pada tahun 1000 itu gereja mengangkat tanggal 2 November itu sebagai hari untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal, atau All Souls Day, hari semua jiwa gitu. Mirip seperti perayaan Samhain, perayaan All Souls Day ini juga bentuknya itu mereka membangun api unggun besar dan parade, dan orang-orang itu juga memakai kostum. Tetapi bedanya, kostumnya mereka ini biasanya dalam bentuk malaikat atau iblis atau bentuk saint atau orang-orang suci gitu. Perayaan All Saints Day itu disebut juga All Hallows atau All Hallow Mass yang berasal dari bahasa Inggris kuno All Hallow Mass, yang artinya itu All Saint Day gitu. All Saint Day itu artinya hari para kudus. All Saints Day ini diadakan pada tanggal 1 November, di mana otomatis malam sebelumnya pada tanggal 31 Oktober itu mereka tetapkan sebagai All Hallows Eve, yang artinya itu malam sebelum All Hallows Day. All Hallows Eve ini kedepannya itu akan berevolusi menjadi Halloween. Penggunaan kostum dalam perayaan Halloween itu akhirnya tetap berlanjut, dan pada sekitar abad ke-16 di Irlandia, Skotlandia, Isles of Man, dan juga di Wales, termasuk Inggris, masyarakat itu akan menggunakan kostum yang menyimbolkan roh-roh dari orang yang telah mati, dan mereka itu akan berjalan mengunjungi dari rumah ke rumah. Mengunjungi rumah ke rumah itu mereka akan melantunkan syair atau menyanyi atau akan berdoa untuk mendapatkan imbalan dari tuan rumahnya, biasanya berupa soul cakes. Nah, soul cakes ini kurang lebih adalah sebuah kue. Kuenya ini biasanya dibagikan memang di hari Halloween, peringatan Halloween gitu. Tradisi ini disebut dengan souling. Selain tradisi souling, ada juga tradisi yang dinamakan dengan mumming. Nah, mumming ini adalah tradisi di mana pemain sandiwara bisu atau kayak silent theater gitu kayaknya ya, mereka itu akan mengenakan kostum-kostum sebagai personifikasi dari roh-roh musim dingin. Nah, dengan mengenakan kostum ini, mereka itu akan meminta imbalan kalau misalkan kamu mau nasib baik atau good fortune gitu. Biasanya imbalannya itu bisa berupa makanan atau bisa berupa uang, apapun itu yang tuan rumahnya kasih gitu. Dan di Scotland itu juga ada tradisi di mana anak-anak mudanya itu mereka akan ngecat muka mereka gitu ya, biasanya dengan warna hitam atau pakai topeng, dan mereka akan pergi rumah ke rumah ngancem akan melakukan kenakalan kalau misalkan mereka tidak di welcome dengan baik gitu. Which is kita bisa kaitkan dengan tradisi again trick or treat. Lalu terjadinya wabah kelaparan di Irlandia, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan The Potato Famine, menyebabkan banyaknya rakyat Irlandia itu yang imigrasi keluar negaranya gitu. Salah satu negara yang mereka kunjungi itu adalah Amerika. Nah, banyaknya imigran dari Irlandia yang masuk ke Amerika itu tentunya mereka akan membawa tradisi mereka juga kan dari negaranya gitu. Salah satu tradisi yang mereka bawa adalah tradisi merayakan Halloween. Dan disinilah awal mulanya tradisi Halloween masuk ke Amerika. Begitu budaya Halloween ini memasuki Amerika, budaya ini tuh sangat populer. Karena menurut director dan fashion historian dari New York University, Nancy Dale, dia bilang bahwa orang-orang pedalaman di Amerika pada saat itu mereka sangat memegang erat budaya yang akarnya itu mempunyai akar dari paganisme. Karena mereka mengerti budayanya itu kan awalnya upacara All Hallows Eve ini berevolusi atau berpusat di
temanya itu kematian, gitu kan. Makanya orang-orang pedalaman ini itu mereka akan menggunakan kostum-kostum DIY buatan rumah sendiri gitu ya. Kostumnya itu harus menyeramkan, biasanya dari spray atau mereka akan pakai make up sendiri gitu. Pokoknya yang terpenting pada masa itu adalah anonimitas, atau kostum yang mereka kenakan itu benar-benar harus menutupi identitas mereka. Itu sangat penting gitu. Jadi makanya kostum-kostum pada masa itu sangat umum, atau hampir semuanya itu akan memakai topeng atau yang bisa menutupi muka mereka. Semakin populernya Halloween di Amerika, itu perayaannya itu besar gitu ya. Biasanya dengan perayaan Halloween ini akan diadakan parade atau pesta pora gitu yang besar. Nah, akhirnya banyak pihak yang menurut mereka tradisi ini itu tidak cocok dengan nilai moral pada era Victorian, gitu ya. Mereka menganggap tradisi Halloween yang sering dikaitkan dengan alkohol, gitu, atau sering dikaitkan dengan huru-hara, itu kurang baik. Makanya mereka itu kurangi meaning dari All Hallows Eve ini. Yang pertama, mereka akhirnya mengubah dari public holiday atau libur nasional menjadi private holiday aja gitu, jadi lebih kecil skalanya. Terus mereka juga mengganti fokusnya, mereka lebih memfokuskan upacara ini untuk children atau untuk anak-anak gitu. Makanya pada saat itu kostum-kostum buatan rumah itu tuh sangat lumrah gitu ya. Bahkan majalah-majalah wanita pada masa itu seringkali mereka menyertakan instruction atau kayak DIY, how to, di majalahnya bagaimana cara membuat kostum rumahan untuk anak-anak. Kayak gitu. Hal inilah yang kedepannya akan membuka jalan ke produksi kostum secara massal dan komersil. Setelah masih maraknya produksi kostum oleh orang tua sendiri gitu ya, dari majalah-majalah wanita tersebut, akhirnya pada tahun 1910 The Dennison Manufacturing Company di Massachusetts, terus ada juga The Collegeville di Pennsylvania, itu mereka mulai menjual paper costumes atau kostum yang dari paper mache, I don't know, dari kertas pokoknya ya. Nah, terutama yang Collegeville ini, dia awalnya itu adalah sebuah perusahaan yang fokus memproduksi bendera. Tapi kedepannya mereka itu akan menggunakan bahan-bahan sisa bendera tersebut untuk membuat kostum. Collegeville ini selain menggunakan bahan-bahan sisa produksi bendera untuk memproduksi kostum Halloween, adalah salah satu yang membuat early model dari kostum clown atau badut atau kostum jester. Jester itu kayak apa ya, kayak badutnya istana gitu. Kalau misalnya kalian Google pasti kalian lihat. Nanti gambarnya akan aku sertain. Oke. Nah, lalu pada tahun 1927 ada sebuah perusahaan yang berdiri namanya Ben Cooper Company. Perusahaan ini berbasis di Brooklyn, New York. Dan dia awalnya itu fokus memproduksi kostum-kostum panggung gitu ya, theatrical stage kostum untuk Ziegfeld Follies, acara Broadway, atau aku nih kurang tahu apakah ini untuk klub malam yang namanya Cotton Club atau untuk produksi film tentang si klub malam ini yang namanya Cotton Club filmnya itu. Jadi aku nggak tahu yang mana, tapi company-nya ini bikin stage kostum buat kedua acara tersebut gitu. Nah, terus pada tahun 1937, Ben Cooper ini mulai memproduksi kostum Halloween, di mana kedepannya dia itu menjadi salah satu produsen terbesar dari kostum Halloween di Amerika. Kalau nggak salah sekitar 80% marketnya itu mereka yang punya setiap Halloween. Lalu pada masa The Great Depression di Amerika, khususnya pada setelah tahun 1933, itu
Halloween pada kala itu berubah menjadi lebih anarkis, dipenuhi tindak kriminal gitu. Jadi para remaja di masa itu, mereka itu melakukan tindakan vandalisme, tindakan kriminal seperti kayak muter balikin mobil atau kayak motong tiang telepon, pokoknya yang kriminal-kriminal kayak gitu deh. Nah, akhirnya para orang tua nih yang khawatir, mereka akhirnya dengan lingkungan tetangganya gitu, dengan neighborhoodnya, mereka mengorganize acara di lingkungan rumah mereka gitu. Biasanya fokusnya ke anak-anak untuk bikin atraksi-atraksi kayak rumah hantu atau misalkan trick or treat ke tetangga-tetangga. Nah, tujuan utamanya itu biar mereka menjauhkan anak-anak muda ini dari tindakan kriminal gitu loh. Pokoknya dikasih kesibukan lah. Intinya kayak gitu. Nah, karena budaya ini semakin besar, fokus dari kostum Halloween sendiri akhirnya berpindah. Karena kan sekarang kan fokusnya jadi benar-benar mengkerucut ke anak-anak gitu ya, anak-anak kecil. Makanya para produsen kostum Halloween pada masa ini itu mereka fokus ke menciptakan kostum Halloween yang anak-anak kecil suka, yang anak-anak kecil itu bisa relate. Dan makanya mereka mulai ngeproduksi baju Halloween atau kostum-kostum Halloween yang bentuknya itu seperti karakter-karakter dari acara radio atau dari film pada masa itu, seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, terus ada Donald Bebek dan teman-temannya. Kita balik lagi ke si Ben Cooper Company ini. Akhirnya Ben Cooper ini itu bergabung dengan salah satu perusahaan kostum yang basisnya juga di New York. Itu namanya A.S. Fish. Harusnya aku bener nih, tapi aku nggak tahu sih. Fishbach? I'm not sure. Dengan perusahaan itu, nah perusahaan ini yang diajak kerja sama Ben Cooper ini, mereka itu memegang lisensi beberapa karakter Disney. Seperti yang tadi aku sebutin gitu, kayak Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan teman-temannya gitu. Makanya mereka bisa memproduksi kostum-kostum Halloween based on those characters. Kostum-kostum pada awal abad ke-20 ini, dan seterusnya ya ke depannya, itu terkadang mereka suka menggambarkan budaya atau ras lain gitu ya. Dimana kalau kalian tahu itu bisa termasuk sebuah tindakan rasisme pada masa sekarang gitu. Ya dulu sebenarnya juga iya, tapi kan dulu kan segregasi juga masih sangat masih terpilah-pilah gitu ya. Orang kulit putih, orang kulit hitam, dan yang lain gitu. Kastanya tuh masih sangat terlihat. Jadi mereka itu biasanya suka pakai turban atau pakai item-item yang menyimbolkan Far East atau menyimbolkan Timur Tengah gitu. Pokoknya daerah-daerah Mesir juga, Egypt, pokoknya daerah-daerah yang mereka anggap itu eksotis. Dan orang-orang kulit putih atau Caucasian di Amerika itu mereka juga biasanya mengecat muka mereka full hitam untuk memainkan karakter blackface atau orang African American pada masa itu yang gitu. Suatu hal yang pastinya kalau dilakukan sekarang itu kayaknya udah di cancel banget sih orang-orang tersebut gitu, karena awarenessnya zaman sekarang kan udah beda ya sama dulu, dan well society has moved on gitu, walaupun sekarang masih also in development, tapi seenggaknya udah better daripada zaman dulu. Ya nggak Dela? Mudah. Kalau mereka kulitnya merah. Nah, kita mundur sedikit ke tahun 1930-an. Itu sebenarnya company-company yang memproduksi kostum Halloween itu sudah menciptakan yang namanya box costume. Box costume ini biasanya paket kostum yang dijual itu biasanya berupa topeng plastik dan kostumnya yang berbahan rayon. Tapi pada masa itu ya, apalagi dengan The Great Depression,
box costume itu dianggap sebagai luxury atau barang mewah. Jadi nggak semua household itu bisa afford untuk beli box costume ini. Sampai akhirnya setelah 1950-an atau setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu box costume popularitasnya naik karena sekarang lebih affordable dan bisa diraih gitu ya, atau misalnya enrich oleh banyak khalayak gitu. Nah, di quote dari seorang sosiolog dari London College of Fashion, namanya Anna Mary Almila, dia bilang, saat ini Halloween itu merupakan perayaan kapitalis besar-besaran. Halloween sudah sepenuhnya terputus dari jejak-jejak elemen Christianity atau paganisme. Sekarang mereka lebih terfokus pada mengekspresikan fantasi orang-orang. Nah, hal inilah juga yang menjelaskan kenapa Halloween itu sangat sukses. Gitu. Karena kalau personal opinion aja, suatu hari di mana kalian itu the normal standard adalah untuk menjadi beda dan go all out gitu ya, dan kostum kalian, mengekspresikan diri kalian gitu. Di malam itu kalian dianggap normal. Aku akhirnya kenapa Halloween tuh bisa sukses gitu loh. Maksudnya siapa sih yang nggak mau gitu kan? Pasti mayoritas orang-orang tuh pinginnya all out gitu loh, atau be crazy untuk satu malam aja. Pada tahun 70-an dan 80-an ini kita nge-witness salah satu genre Halloween lagi yang baru gitu, dengan dirilisnya film Halloween, kalau kalian tahu, yang diproduksi oleh John Carpenter. Dan ada juga film A Nightmare on Elm Street, kalau kalian ingat Freddy topinya kayak gini juga gak sih? Kayaknya aku tuh long lost, apa anak hilangnya gitu kali ya. Hey papi. Freddy. Oke. A Nightmare on Elm Street yang diproduksi oleh Wes Craven itu membuka genre baru dari kostum Halloween, which is gory and bloody gitu. Jadi kayak yang sadis-sadis gitulah, yang berdarah-berdarah. Karena memang sebenarnya pada dasarnya, pada akarnya Halloween itu kan it's all about apa ya? Dark, terus supernatural, pokoknya yang hal-hal yang mistis lah kayak gitu ya. Tapi jarang atau malah nggak pernah mengarahnya tuh ke sesuatu yang udah bloody gitu atau sadis. Sampai pada akhirnya di era ini. Selain genre bloody and gory ini, kita juga menyaksikan film-film dengan genre sci-fi itu bermunculan ya, seperti Star Wars, terus ada juga E.T. dari Steven Spielberg. Itu akhirnya karakter-karakter di film ini tuh juga populer sebagai pilihan baju Halloween gitu. Kayak misalkan alien dari E.T. atau misalkan Darth Vader, atau misalkan Jedi dengan lightsabernya ya. Itu sangat umum dipakai di Halloween pada era ini. Belum selesai, nggak cuman kita saksikan tadi gory and bloody, terus ada juga sci-fi. Di era ini kostum Halloween itu juga mengarah ke political gitu ya. Salah satu yang paling terkenal adalah topengnya Presiden Amerika pada masa itu, Richard Nixon, di mana topengnya itu menjadi viral karena dipakai oleh protester atau demonstran anti perang. Mereka itu jadi sehari sebelum pelantikannya Presiden Nixon itu mereka ke jalan untuk demo dan mereka pakai topengnya Presiden Nixon tersebut. Nah, topeng ini tetap menjadi salah satu pilihan kostum Halloween paling terkenal ya sampai sekarang gitu. Topeng Presiden Nixon ini juga akhirnya membuka, kita bisa sebut genre nggak ya? Yang membuka jenis item baru lah untuk dipilih pada saat Halloween, which is political character, government. Kita bisa lihat ada topeng
paling sering sekarang Trump, atau kemarin topengnya Obama, kayak gitu, atau topeng-topeng presiden lain biasanya mereka gunakan untuk either untuk jokes atau mereka emang pingin mengkomentarin kebijakan-kebijakan atau mengkomentari kinerja dari presiden-presiden atau tokoh politik tersebut. Masuk ke tahun 90-an, itu sekarang yang terkenal dan mulai naik adalah kostum-kostum yang menggambarkan brand-brand atau retail-retail yang besar. Jadi kostum-kostum yang punya elemen, contohnya kayak McDonald's atau Colonel Sanders dari KFC. Pokoknya kostum-kostum yang seperti itu mulai naik di sini, yang advertising gitu loh. Beberapa tahun belakangan, itu Halloween itu sudah menjadi ajang bagi para selebriti untuk show off maybe ya. Untuk pokoknya sekarang itu banyak event-event yang specifically designated untuk para selebriti dengan red carpetnya sendiri gitu ya, untuk difoto-foto dengan mereka menggunakan kostum-kostum Halloween gitu. Salah satu yang paling terkenal atau yang paling konsisten lah ya bisa kita bilang itu adalah Heidi Klum. Nah, akhirnya banyak juga orang-orang yang ingin mereplika atau memilih look-look dari selebriti yang ikonik gitu ya sebagai kostum Halloween mereka. Jadi kita tuh bisa lihat kostum Britney Spears, mungkin yang denim, look dia tuh yang bikin salah satu look dia paling terkenal, atau look dia dari performance dia di VMA yang dia bawa ular. Terus mungkin beberapa looknya Lady Gaga, itu kan banyak banget, mulai dari kostum dagingnya dia gitu ya, atau era-era The Fame, lagu-lagu dia apa tuh namanya, Poker Face, Just Dance. Terus misalkan Michael Jackson, itu kan juga banyak banget yang jadi dia di Halloween gitu ya, dengan leather jacketnya di musik video Thriller gitu. Nah, makanya in one way, hal ini para selebriti itu kayak menjembatani antara fashion houses atau mungkin apa ya, jenis-jenis pakaian dari rumah-rumah mode yang sepertinya tidak umum untuk masyarakat biasa itu knows atau kenal, itu jadi mengenal gitu, atau jadi tahu gitu loh mereka karena selebriti ini. Oke, in conclusion, Halloween pastinya akan berjalan sebelahan dengan kehidupan atau sosial budaya dari masyarakatnya pada masa tersebut gitu. Yang dulunya Halloween adalah perayaan yang sangat sakral atau sangat kental dengan upacara-upacara keagamaan, semakin ke depan dan semakin berkembangnya kebebasan manusia atau rakyat untuk mengekspresikan diri mereka, itu akan mempengaruhi budaya Halloween tersebut gitu. Yang tidak bisa dipungkiri adalah apapun bentuknya, Halloween salah satu malam di mana menurut aku ya, kita itu seenggaknya bisa memakai topeng dan mengeluarkan our self-expression, maybe. Oke guys, jadi itu tadi fashion history, the history atau sejarah dari kostum Halloween. Aku sangat berharap kalian bisa dapat something dari video ini, atau seenggaknya kalian sekarang jadi lebih mengerti asal mulanya pemakaian kostum di acara Halloween dan perkembangan atau evolusinya sampai sekarang. So, grazie per essere con noi. Jangan lupa like, subscribe, dan push the notification bell button kalau kalian ingin dapat update-update dari kita. Kalau kalian enggak, nanti malam Della dan Moda akan mengetuk pintu kalian. Subscribe, Mbak. Like. Ciao.